rencanamu sungguh indah bagi kami, bukan karena kata-kata manusia, dan bukan karena rayuan manusia, dan bukan karena kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi karena rencana Tuhan di dalam Yesus Kristus, oleh kasih karuniamu yang telah mengaruniakan bagi kami segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah yang mendisiplinkan hidup kami sejak kami percaya, sejak kami tahu bahwa kami telah pasti diselamatkan. Haleluya. Dan oleh karena itu ya Bapa di sorga, sukacita kami terus bertambah-tambah dan akan terus dipenuhkan sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Terima kasih Bapa, inilah jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat kudus-Mu ya Bapa, tubuh Kristus yang selalu membuka hatinya untuk terus diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Amin. Dan kami berterima kasih karena firman Tuhan terus mengajar kami untuk mendisiplinkan diri kami ya Tuhan, untuk tidak mengabaikan panggilan Tuhan, panggilan yang kudus, karena kami adalah orang-orang kudus-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap pertumbuhan iman yang terjadi di dalam gereja ini. Dan terima kasih untuk setiap orang-orang kudus-Mu yang selalu memberikan perhatian yang besar untuk mereka terus ya Bapa memberikan dirinya diubahkan oleh kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur pada siang hari ini kami pun bersiap untuk itu semuanya. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami, orang-orang percaya-Mu ya Tuhan, yang selalu setia membuka hatinya, terus dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Roh Kudus. Supaya kami semua maju di dalam iman kami dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa dalam sorga, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap berkenan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang dari Tuhan. Saya percaya saudara mengimani itu berasal dari Tuhan ya kan? Amin. Jadi karena itulah saudara dan saya akan tetap bersyukur atas setiap perkataan Tuhan yang terus mendisiplinkan hidup kita. Amin. Karena kita tahu disitulah sukacita kita bisa tetap bertahan. Amin. Ya, artinya sukacita kita yang akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan, karena kita semua perlu menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih untuk pengalaman, nasihat, ya, himbauan yang baik yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih banyak ya Pak, untuk kami selalu, kita semuanya selalu diberikan dorongan Bapak Ibu Saudaraku untuk kita bersama-sama agar lebih meningkatkan lagi kerinduan kita, karena kita yang menguasai diri kita kan, kita yang menguasai kemauan kita, dan kita yang membawa itu kepada Tuhan, bukan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena itu terima kasih karena nasihat itu datang dari hati yang tulus, dari kemurnian, dan karena itu kita sambut itu sebagai berkat yang besar buat kita semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak John Vero Sinaga yang juga telah membagi pengalamannya, ya, yang penting buat kita semua, penting buat Bapak konsisten saja. Karena apa? Tuhan ingin memakai hidup Bapak juga lebih heran lagi. Amin. Ya, dan pasti banyak orang yang semakin terberkati. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran kasih karunia Allah, yaitu tentang hidup kita yang dipimpin oleh Tuhan untuk memenuhi kasih Kristus. Dan ini akan kita pelajari bersama dari Galatia pasalnya yang ke-6.
Saudara tahu kita saat ini masih terus belajar dari kitab Galatia, sudah sampai di pasal 5 di saat teduh kita, dan sudah sampai di episode yang ke-220. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, amin. Firman Tuhan luar biasa, tidak ada habisnya, dan terus berkembang dan semakin memajukan kehidupan kita. Nah, juga pada siang hari ini kita akan sama-sama melihat lagi ya di dalam Galatia pasal 5, saudaraku, ya kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 saja dulu, ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, dan kita akan fokus pada bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Ya. Dari ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus apa? Harus, sudah ada? Ya, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan, ya, jangan jatuh pada hal yang sama. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ada yang harus kita penuhi Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia apa? Menipu dirinya sendiri. Bahaya itu, ya, menipu diri sendiri. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, keadaan dirinya, dan bukan karena melihat keadaan orang lain. Jadi bukan karena membanding-bandingkan, ya, dirinya pada orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di ayat 2 dikatakan tadi apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di ayat 5 dikatakan apa tadi? Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ada nggak hal yang berbeda di situ Bapak Ibu Saudara? Ada atau tidak? Bapak Ibu lihat tadi? Ada. Ya, kalau di ayat 2 dikatakan bertolong-tolongan menanggung bebanmu bersama. Tapi di ayat 5 dikatakan apa? Tiap-tiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Nah, ini harus kita pahami dengan baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, konteks-konteks daripada firman itu harus kita mengerti agar kita bisa memasuki setiap ruang kebenaran memenuhi hukum Kristus, ya, hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita mulai saja Saudaraku. Dikatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu apa? Pelanggaran. Siapa yang dimaksud di sini, saudara-saudaraku? Yang dimaksud di sini adalah orang percaya, orang kudus. Paulus tidak berbicara pada orang yang belum selamat, ya. Kalau itu memang hidup mereka memang ada di situ semua, nggak ada kebenaran di situ, ya kan? Nah, jadi tidak ada perhitungan antara benar dan tidak di situ. Semua itu tidak benar, tidak ada seorang pun yang benar. Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, itu posisi orang yang tidak percaya. Tapi ini adalah kenyataan di dalam hidup orang-orang percaya. Apa kenyataannya? Kalaupun ini adalah if. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan if. Artinya itu apa? Jika. Jika ini di dalam kasih karunia, Bapak Ibu Saudaraku, itu menunjukkan adalah kenyataan. Jadi contohnya begini, jika kamu telah diselamatkan, apa artinya itu? Di dalam kasih karunia, di dalam
kebenaran kasih karunia. Kalau dibilang jika kamu sudah diselamatkan, apa artinya? Berarti sudah diselamatkan. Itu. Lain lagi di dalam hukum Taurat, jika kamu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, berarti belum. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kata jika di dalam masa hukum Taurat dulu. Sekarang kan masa apa? Kasih karunia. Jika kamu mengampuni orang lain, berarti belum. Maka Tuhan akan mengampuni kamu. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Jadi itu di masa hukum Taurat. Karena kata jika itu belum kenyataan. Ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau sekarang, jika kamu telah diampuni Tuhan, maka kamu harus mengampuni orang lain. Apa artinya jika di situ? Saudara, karena kamu telah diampuni Tuhan, kenyataannya begitu. Ya, jadi bukan belum. Kayak tadi tuh, ya, yang di masa hukum Taurat. Kalau dibilang jika kamu sudah diampuni Tuhan, kalau itu berbicara dikasih karunia, memang kamu sudah diampuni Tuhan. Makanya berlakulah seperti itu. Seperti kenyataan itu. Hiduplah di dalam kenyataan. Kalau enggak masuk akal. Gitu. Enggak cocok. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya itu maksudnya. Itu kata jika. Ya. Jadi kata jika itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sudah ada di dalam kenyataan. Ya. Jadi sama seperti orang tua bilang, kalau kamu anak seorang pelajar, kamu harus rajin belajar. Itu disampaikan kepada orang yang sudah bekerja atau orang yang masih sekolah? Iya, kamu kenyataannya kamu anak sekolah. Jadi yang cocok dengan itu adalah apa? Kamu harus rajin belajar, gitu. Paham Bapak Ibu Saudaraku? Jadi kata jika itu bukan berarti bisa yes, bisa no. Jika kamu adalah orang, jika kamu orang yang sudah selamat, apa artinya itu? Oh ya, berarti kita sudah selamatkan. Makanya hiduplah seperti orang yang sudah selamat. Nggak ada gunanya itu disampaikan kepada orang yang belum selamat. Emang ngaruh. Paham Bapak Ibu Saudara? Makanya kata-kata khotbah-khotbah firman-firman jika kamu, itu karena ada keraguan di situ. Ya kan? Jika kamu ingin diselamatkan masuk surga, ya karena memang orang berdosa tadi kan, maka kamu harus taat, harus melakukan ini, harus melakukan itu, gitu. Sampai itu hukum Taurat namanya, bukan kasih karunia itu. Dan itu nggak berhasil sekarang ini di hadapan Tuhan, nggak berhasil itu, ya kan? Karena yang berhasil itu adalah kenyataan bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Kenyataan itu yang harus diterima. Bukan kenyataan yang dipikirkan oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan kenyataan yang mereka bayang-bayangkan dan juga yang mereka pelajari, mereka gali-gali. Tidak. Ada yang perlu digali-gali atau diusahakan untuk pengampunan dosa. Pakai cara apa? Bagaimana lagi caranya orang supaya dia bisa diampuni? Dengan berbuat apa? Berkorban apa? Bakar diri? Gantung diri atau apa? Bapak Ibu Saudaraku, bisa itu menambahi yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib supaya jadi tambah bagus, tambah rusak malah. Kenyataan itu yang tidak diterima oleh orang-orang di dunia, Pak. Terus hubungan dengan kesaksian pengalaman Pak Pendeta Joksen Pardosi tadi dan juga Pak Sinega kan. Kenyataan itu yang harus diterima. Kalau orang tidak hidup sesuai dengan kenyataan, apa Bapak Ibu Saudara? Aneh atau bagus? Bapak Ibu Saudara? Itu aneh tuh. Orang gak hidup sesuai dengan kenyataan. Nah makanya dunia ini aneh kalau kita lihat kebenaran. Dunia ini juga melihat kita aneh. Karena apa? Enggak satu kenyataan. Itu Pak Sinaga ya. Itu. Ya kan? Jadi pernah teman cerita sama saya. Ketika dokter datang ke rumah sakit jiwa,
Ya, orang-orang yang dirawat di situ bilang sambil nyanyi-nyanyi, orang gila datang, orang gila datang. Kata orang yang sakit jiwa itu kepada dokter. Siapa yang itu? Siapa yang hidup dalam kenyataan? Siapa yang tidak, Bapak Ibu Saudara? Nah itu. Jadi hanya orang-orang yang sehat yang tahu itu. Jadilah saudara dan saya menjadi orang yang sehat dalam iman. Amin. Iya, betul, supaya hidup dalam kenyataan. Amin, saudara. Iya. Tapi penghambat terhadap kenyataan itu barrier, ya. Jadi penghalang-penghalang untuk orang masuk ke dalam kenyataan di dalam kasih karunia itu banyak penghalangnya, ya kan? Tapi kita mempunyai terobosan akses, yaitu kasih karunia. Amin. Ya, makanya tinggal kemauan aja. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Memang kenyataannya sudah ada jalan di situ. Tinggal kemauan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi, ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran karena kenyataannya, ya, sesudah kita diselamatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak langsung sempurna di dalam perbuatan-perbuatan kita. Betul, saudara? Karena itulah kita mempelajari tentang pengudusan. Ada berapa aspek pengudusan? Ada 3. 1, pengudusan status. Masih ingat nggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, harus ingat kebenaran itu. Kalau enggak, saudara tidak bisa menyaksikan kepada orang lain kebenaran itu dengan utuh. Yang kedua adalah pengudusan secara praktis. Pengudusan kita secara status, ketika kita percaya semua dosa kita diampuni, maka kita sudah sempurna di dalam Kristus. Amin. Kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, dan kita adalah anggota tubuhnya. Ya, jadi itu sama seperti ketika anak lahir, seorang bayi lahir, dia sempurna nggak, Bapak Ibu Saudaraku? Seorang bayi lahir, anak itu sempurna atau tidak? Nah, saudara-saudara waktu lahir nggak sempurna. Siapa di sini yang bercacat waktu lahir? Saya tunjuk tangan dulu. Saya mau tanya, nggak ada kan? Bapak saudara nggak bisa mengetahui bahwa diri saudara waktu lahir sempurna. Kalau saya tahu persis saya. Dari mana tahu ya? Saya lihat dari kenyataan hidup saya. Jadi waktu lahir itu anak itu sempurna. Tapi saya tanya, masih perlu bertumbuh nggak? Nah itu saudaraku. Paham saudara? Iya, seperti itu kita dalam Kristus. Tapi bertumbuh bukan berarti jadi 3 nanti tangannya, jadi 4 kakinya. Ya enggak. Bukan. Saudara, matanya jadi 4, jadi 5, jadi aneh dong ya kan? Jadi gak sempurna kalau kayak gitu kan? Benar ya Pak? Iya. Tapi bagian-bagian tubuhnya makin kuat. Itu arti bertumbuh. Paham saudara? Iya. Jadi bukan berarti saudara dan saya seperti yang saksikan oleh Pak Pendeta Pardosi tadi, karena kita sudah pasti diselamatkan ke surga, lantas kita tidak perlu dikuatkan. Keliru itu. Salah itu, jelas. Karena di dalam pertandingan ini pasti ada yang roboh juga. Dan jangan itu menjadi pilihan saudara dan saya. Amin. Kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang anggun, yang mengerti tentang kekuatan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita tidak boleh membawa diri kita ke daerah kelemahan dan kita ke pinggir jurang supaya kita didorong lalu dijatuhkan dan hilang selamanya. Dan tidak sedikit orang percaya yang seperti itu. Dia lebih memilih pergi kemana? Ke pinggir jurang. Supaya apa saudara? Supaya lebih mudah dijatuhkan dan menghilang selamanya. Itu adalah suatu kebodohan yang sangat teramat mengerikan. Ya, begitu Pak. Ya kan? Harus berada selalu di tempat di mana kita harus dikuatkan. Amin. Iya, saudara, itu orang yang bijaksana. Jangan pernah ya pergi ke daerah atau menempatkan diri di posisi yang mudah dilemahkan.
Kita harus berada di posisi di mana kita selalu dikuatkan. Apa yang menguatkan kita, saudara? Firman Tuhan, amin. Iya, jangan saudara berpikir kalau saudara makin berkurang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, saudara tambah kuat. Tidak, itu pembodohan namanya, pembodohan diri sendiri. Ya, saudara, saya kasih tahu saja. Dan itu adalah kebenaran. Dan saya sendiri pun mengalaminya, saudaraku. Nah, makanya dikatakan seorang saudara kedapatan melakukan apa? Pelanggaran, bahwa kita ini, saudaraku, pasti disusul oleh kesalahan dalam hidup ini. Tidak mungkin tidak disusul. Siapapun di antara kita, pasti, saudaraku. Ya. Tapi bukan itu yang penting di sini. Yang penting menjadi perhatian kita di sini adalah apa dikatakan? Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Maka kamu yang rohani. Siapa yang rohani, Bapak Ibu Saudaraku? Yang rohani itu adalah di ayatnya yang ke-16. Siapa orang percaya yang rohani yang dimaksud di sini? Di ayat 10, di ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, itulah orang percaya yang rohani. Amin. Ya, saudara. Jadi di sini bukan berbicara jabatan, kedudukan di dalam gereja, saudaraku. Ini adalah orang-orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, yang terus membawa dirinya kepada proses kedewasaan di dalam Kristus. Itulah yang diminta apa? Untuk memimpin, mengarahkan kemana? Diarahkan, saudaraku, ke jalan yang Roma 6 ayat, Roma 6 ayatnya yang ke Roma 6 ayatnya Roma 6, Galatia 6 ayatnya yang ke, ya, kita Galatia 6 sekarang. Di Galatia 6 dikatakan memimpin orang itu, ya, maka kamu yang rohani memimpin orang itu, saudara kita itu, kemana? Ke jalan yang mana? Ya, ke jalan yang benar. Di mana jalan yang benar, Bapak Ibu Saudaraku? Ada di Depok, Pak, jalan yang benar? Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di mana jalan yang benar, saudara? Ya di dalam Yesus, di dalam kasih karunia itu. Loh, kemana kita pergi, saudaraku? Kita tidak bisa melihat Yesus saat ini secara kasat mata, tapi kita bisa melihat Dia di dalam apa? Kebenaran firman-Nya, iya. Amin, saudaraku. Iya. Jadi kita semuanya, ya, mengarah, berfokus, kita semuanya berlomba, saudaraku, dan kita semuanya mengajak, dan kita semuanya berkeputusan, berkomitmen untuk melihat, ya, melihat berkat Tuhan di dalam firman-Nya, membawa setiap orang yang percaya untuk terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena disitulah satu-satunya kita bisa dipulihkan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah mati berkorban di atas kayu salib untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya, menyembuhkan luka-luka batin kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Emosi kita yang berapi-api, emosi kita yang membuat rusak, itu sudah dipulihkan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya.
Tadi kesaksian daripada Pak Sinaga itu ya benar Bapak. Iya kan? Tapi kita tidak akan bisa, ya saudaraku, tidak akan bisa keluar dari kelemahan kita kalau kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dijamin 100%. Nggak bisa, saudaraku. Saudara tidak bisa mengubah hidup saudara, memperbaiki hidup saudara menjadi selaras dengan kehendak Allah hanya dengan berhayal dan berimajinasi tentang apa yang saudara pikir baik bagi saudara. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, menurut kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan itu. Tidak bisa saudaraku. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak bisa melepaskan diri kita dari persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini, dari masalah-masalah kehidupan di dunia ini? Kenapa kita tidak bisa melepaskan pikiran, emosi, perasaan, dan tindakan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kita ditolong oleh firman Tuhan? Kenapa saudaraku? Karena kita ini adalah manusia dari latar belakang yang berdosa, yang berhubungan dengan Adam yang berdosa. Dan latar belakang kita itu, Bapak Ibu Saudara, bukanlah pribadi yang penurut. Dan mana kita tahu saudaraku? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Mari saudara, Efesus pasal 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat mulai dari ayat 1 kita baca. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1. Bagaimana kita mengetahui latar belakang kehidupan kita di masa lalu, saudara? Dari cerita nenek moyang? Dari mana saudara mengetahui bahwa aslinya saudara di masa lalu itu seperti apa? Dari cerita orang tua? Bisa juga, tapi nggak lengkap. Dari cerita siapa? Ya, teman-teman yang lain dan sebagainya. Dari orang pintar? Nggak bisa. Dia nggak bisa menjelaskan tentang siapa saya di masa yang lalu. Karena hanya Tuhan yang tahu persis di masa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena itu saudaraku, dengarkan baik-baik. Siapa kita di masa lalu kita? Dikatakan di situ, di ayat 2, di ayat 1 dulu. Kita baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan orang yang bergerak, yang hidup dengan bersama-sama dengan Allah di masa lalu kita. Kita adalah orang-orang yang berasal dari mantan-mantan orang berdosa. Ya, kalau di sini bilang apa? Kamu dahulu sudah mati. Berarti mantan-mantan apa? Kita ini adalah mantan-mantan almarhum. Kan orang mati dibilang apa? Almarhum. Iya, kita udah pernah jadi almarhum. Aneh kan? Dan ngeri kan Bapak Ibu Saudaraku? Ngeri itu, ya kan? Pernah menjadi almarhum. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya tidak tiba sampai pada pendengaran Injil, akan Injil Kristus, berarti kita masih tetap mati sampai hari ini kan? Tapi sekarang saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus. Amin. Nah, bagaimana keadaan kita ketika kita mati dulu? Ayat 2, kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudaraku, jadi apapun yang dikatakan oleh dunia ini, begini, begitu, seperti ini, hidup yang begini, yang begitu, ada gambaran yang Tuhan inginkan seperti itu. Karena itu gambaran kehidupan di luar Kristus. Amin. Iya Pak.
Kehidupan yang berkenan itu kan kehidupan di dalam Kristus, bukan kehidupan di dunia ini, saudaraku. Ya, tidak. Makanya dikatakan karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, orang yang belum diselamatkan. Karena itulah makanya aneh-aneh, berubah-ubah, saudaraku. Ya, hari ini bisa baik, besok tiba-tiba bisa jadi orang yang jahat. Saudaraku, ya kayak di negara kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang baru beberapa hari terjadi terakhir ini kan, itu saudaraku. Ya, karena manusia itu haus kekuasaan. Siapapun dia, tidak ada yang bisa dipercaya seperti Yesus Kristus. Tidak ada. Saya nggak percaya itu. Seperti Yesus Kristus, tidak ada. Nggak ada duanya. Iya kan? Walaupun dipuja-puji, ini hebat, ini pemimpin yang luar biasa. Ya, sebatas hidup, bernegara dan berbangsa, ya bisa. Tapi kalau untuk menilai kebenaran yang seutuhnya, tidak bisa. Karena tidak ada manusia yang bisa dipercaya sepenuhnya, kecuali Yesus Kristus. Amin. Iya, saudara. Jadi nilai itu harus tertanam di batin saudara dan saya. Supaya apa? Ketika dunia ini mengecewakan, saudara tidak akan jatuh. Saudara tetap mempunyai pegangan, amin. Ya. Hanya Paulus katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Karena Allah bekerja bukan melalui kulit. Saudaraku, bukan melalui perasaan Allah bekerja, melalui pikiran. Amin. Karena pikiran itu adalah tempat manusia batiniah kita. Saudaraku, iya. Kan pikiran Kristus kan? Ya, saudaraku. Jadi manusia batiniah, Yesus Kristus yang tidak kelihatan secara jasmani, secara fisik saat ini, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, bagaimana kita tahu pikirannya? Dari apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Amin. Ya, karena pribadi Yesus Kristus bisa diketahui dari pikiran-pikiran yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Saudaraku, jadi bukan merasa, ya pokoknya saya merasa bahwa Tuhan itu sangat baik pada saya. Karena apa? Ya pokoknya begitulah saya merasa. Oh, saudaraku, itu apa namanya? Pernyataan yang masih dangkal. Dan itu suatu saat bisa cepat tercabut kalau perasaannya berubah. Tapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Amin. Ya, saudaraku. Jadi saudara akan selalu mengkonfirmasi ya kehidupan saudara yang benar di hadapan Allah itu dengan firman-Nya, tidak bisa dengan logika. Saudaraku, logika manusia. Karena logika manusia itu sudah tercemar. Ada polusi di situ. Jadi kalau ada orang yang terlalu percaya diri karena dia memiliki harta benda, karena dia memiliki kemewahan, uang, segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, jangan jadi bodoh seperti orang yang menggantungkan dirinya pada keyakinan self-confidence yang keliru. Karena itu nggak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan memuja-muja itu berhala juga namanya. Paham saudara? Ya. Saudara berpikir kalau kita puja-puji orang yang sudah berhasil, karena dia sudah jadi pejabat, karena dia sudah menjadi penguasa, karena dia sudah punya harta benda, punya ini, punya kemewahan, lalu kita puja-puji dia, itu berhala namanya. Dan saudara sudah menempatkan orang itu di atas daripada Yesus Kristus yang punya kebenaran. Dan untuk itu tidak gampang saudara bisa memisahkan perasaan itu kalau tidak saudara mendalam di kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara akan mudah terombang-ambing mengikuti semua perubahan-perubahan perkataan orang dan segala macam prediksi orang, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada janji manusia, janji siapapun, tidak ada yang bisa saudara pegang itu adalah segalanya buat hidup saudara. Kita jangan mau dibodohi oleh ya kondisi-kondisi manusia di dunia ini, tidak.
Saya berjuang di dalam kehidupan saya ini dengan satu prinsip, bahwa saya percaya hanya Tuhan Yesus yang menentukan masa depan hidup saya. Amin. Iya, begitu saudaraku. Kalau enggak, saudara dan saya akan lebih dengan mudah mempercayai kata-kata orang yang tidak punya dasar yang mengakar pada kebenaran kasih karunia Allah. Karena dunia ini punya jalan pikiran sendiri, punya arus, punya kekuatan untuk mengarahkan. Namanya juga arus. Banyak kalau terjadi banjir, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Semua diporak-porandakan. Tuh. Karena apa? Karena bangunan-bangunan itu nggak mampu bertahan, Pak. Sekarang bangunan tubuh Kristus mampu atau tidak saudara dan saya bertahan menghadapi arus dunia yang sangat keras menentang hidup saudara dan saya. Bukan dunia menyetujui hidup saudara, mendukung, menyokong. Wow, tidak ada itu saudaraku. Ada itu. Saya selalu sadar itu dalam hidup saya. Saya selalu sadar karena saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, betapa baik pun manusia di dunia ini, betapa hebat, luar biasa, bergaul, ini, itu, dan sebagainya, menceritakan apapun. Ya, kita harus respect dengan semua orang, amin. Kita harus menghargai semua orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan taruh harapan saudara di situ. Keliru saudara. Ya, dan saya, berarti saudara sudah mengeluarkan, ya, saudaraku, mengeluarkan harapan dan kepercayaan saudara kepada hal yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 2 dikatakan, ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ya, orang durhaka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Apakah ada kebenaran yang keluar dari orang-orang yang tidak diselamatkan atau orang yang belum di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Itu kebenaran manusia semuanya itu. Makanya saudara-saudaraku, kita lihat, ya, katanya negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan apa? Warganya, rakyatnya. Tapi untuk mendapatkan sekolah saja, saudara-saudaraku, itu harus membayar dengan harga yang sangat luar biasa, memberatkan orang tua. Negara apa? Saudaraku, betul saudara? Itu kenyataan. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita harus selalu mengatakan, aku cinta negaraku Indonesia. Tapi itulah yang dirasakan oleh orang tua. Ketika mau menyekolahkan anaknya, dan dia harus pontang-panting mati-matian untuk membayar orang-orang yang menaruh sistem di sekolah-sekolah. Dan bukan menyediakan tempat sekolah supaya warga negara, anak-anak bisa sekolah, saudara. Tapi mereka mempersulit dan mereka membuat suatu sistem supaya mereka bisa memeras warga negara. Tapi kita harus diminta terus tetap cinta negara. Hah? Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau menaruh harap dengan pikiran manusia seperti itu yang sudah fall, yang sudah jatuh, Bapak Ibu Saudaraku, karena dosa. No, saya tidak menaruh harapan saya di situ. Dan semua orang percaya tidak boleh menaruh harap di situ. Karena saudara akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Berjuanglah saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan jalan keluar datang. Amin. Ya saudara, karena kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada orang yang bisa menghalangi itu. Saudara harus kuat di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena bukan dunia yang menentukan masa depan saudara dan saya. Kalau saudara percaya hal itu. Amin. Ya, itu kenyataan saudaraku. Ya, omong kosong bullshit itu ada di mana-mana. Dan saudara harus terhindar dari pengaruh buruk seperti itu supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Kalau enggak, menjadi sama seperti dunia ini, percaya kepada
pengharapan sampah. Itu sampah namanya. Saudaraku, yang membuat penyakit, sumber penyakit itu yang menyakiti hati manusia, menyakiti hati masyarakat. Coba bayangkan saudaraku, ya dalam sistem demokrasi pemilihan pilkada sekarang ini, ya saya buat di dalam status Facebook saya, Bapak Ibu Saudaraku. Wakil rakyat sekarang ini kalau tidak dipaksa dengan kemarahan, mereka tidak berhenti membodohi rakyat, tapi merasa juga masih benar. Orang-orang itu masih merasa benar, Bapak Ibu Saudara, padahal udah keliru, salah. Dan banyak kerugian yang terjadi berapa hari, 2 hari berturut-turut, Bapak Ibu Saudara. Banyak fasilitas yang dirusak dan sebagainya. Karena apa? Karena manusia itu serakah. Ya, saudaraku. Karena manusia itu serakah karena mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang hidup di dalam manusia yang durhaka dan yang berpura-pura menjadi orang baik. Tapi saudaraku, tidak. Itu hanya seperti bersembunyi seperti apa? Saudara, apa yang namanya siput? Tahu saudara siput kan? Ya, saudaraku. Hanya disentuh saja pasti apa? Masuk ke dalam. Ya, itu saudaraku. Ya, karena apa? Karena memang dia orang seperti itu tipenya adalah memang itu pada dasarnya egois semua. Saudaraku, bukan memikirkan kepentingan kesejahteraan rakyat. Bohong. Saya sudah katakan tadi, ya, katanya negara ini sudah merdeka 79 tahun. Untuk sekolah aja, anak untuk mendapatkan sekolah setengah mati. Apa yang merdeka, saudaraku? Mungkin di penjajahan barangkali mirip kali zaman penjajahan Belanda dulu seperti itu. Susahnya. Iya kan? Tapi harus tetap mencintai bangsa dan negara. Karena apa? Karena kita masih tinggal di sini. Ada maksud Tuhan. Kita masih tinggal di sini. Amin. Untuk menyaksikan kebaikannya dan menyatakan bahwa saya bukan bergantung kepada dunia. Amin. Saya bergantung kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengampuni semua dosa saya, dan mengaruniakan kepada saya hidup yang kekal, dan yang memelihara hidup saya sampai selamanya, sampai berjumpa dengan Dia. Amin. Iya, saudara, itu yang kita belajar. Ke dalam kenyataan itu masuk kita. Ya, saudaraku, jangan kurangi saudaraku minat saudara untuk mendengarkan firman Tuhan selagi ada kesempatan. Amen. Karena suatu saat saudara juga bisa tidak lagi punya kesempatan seperti itu. Kalau hati saudara sudah dijauhkan dari kerinduan untuk bersama-sama di dalam gereja tubuh Kristus. Dari mana kita tahu? Ya, lihat orang-orang percaya yang sudah mengundurkan diri. Memang mereka masih punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tidak, mereka sudah dikuasai oleh pikiran dunia ini. Saudaraku, mereka ingin berbangga dengan diri mereka. Memang kalau di dalam kasih karunia tidak bisa berbangga, jangan menjadi sombong, kan sudah dikatakan. Di sini adalah tempat orang ditempa menjadi orang yang rendah hati sama seperti Kristus. Amin. Iya. Tidak bisa, saudaraku. Kita untuk menjadi berbangga dengan diri kita, pencapaian kita, supaya orang lain memuji-muji kita. Bukan di sini tempatnya. Saudaraku, di dalam tubuh Kristus kita belajar untuk merendahkan hati kita. Amin. Sama seperti Kristus. Merendahkan diri kita sama seperti Kristus. Karena hidup kita harus menjadi sama seperti Dia. Karena Dia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Dunia ini tidak suka itu, saudara. Hanya saudara dan saya yang menyukai itu. Amin, saudara. Ya, dan itu kesukaan kita. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini, saudaraku, kita tetap mempunyai satu prinsip, ya, saudaraku, bahwa kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kembali kita ke Galatia pasal 6 tadi, ya. Galatia pasalnya yang ke-6 dikatakan di situ ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu apa? Memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara dan saya, kalau kita saling menolong di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya ada yang sedang kita penuhi. Yaitu apa? Hukum
Kristus. Hukum Kristus itu apa, saudaraku? Bukan hukum Taurat. Yang dimaksud di sini hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah apa? Kasih. Amin. Iya. Itulah hukum Kristus. Hukum kasih namanya. Kasih yang terbit dari, ya, kasih yang terbit dari pengorbanan yang sempurna oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, oleh karena kasih Allah itu adalah kasih. Mulai dari dulu, mulai dari zaman Adam, Allah itu tetap adalah kasih. Amin. Ketika Allah pun meminta orang percaya harus mengorbankan korban-korban hewan, darah hewan, saudaraku, ya, di masa perjanjian lama, itu juga Allah kasih adanya. Tapi itu bukan kasih yang sempurna. Yang dinyatakan kepada Nuh, yang dinyatakan kepada Abraham. Bukan pernyataan kasih yang sempurna yang kita kenal sekarang ini. Beda itu, saudaraku. Karena Abraham tidak mempercayai semua dosanya diampuni. Karena Nuh tidak mempercayai bahwa dia telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah Yesus. Makanya mereka mempersembahkan korban-korban bakaran. Saudara dan saya tidak melakukan itu sekarang, kan? Iya, apa saudara masih mempersembahkan korban-korban? Kan enggak, kan? Kenapa? Karena saudara sudah hidup di dalam kasih yang sempurna. Paham, saudara? Iya, jadi harus dibedakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi sudah saya katakan, jadi ketika kita lahir ke dunia ini, secara fisik kita lahir dengan sempurna. Tapi di dalam kesempurnaan itu harus kita bertumbuh supaya tetap menjadi anak yang kuat. Amin. Iya, makanya orang tua mengasuh anaknya, dirawat anaknya. Benar, Bapak Ibu Saudaraku? Dijaga anaknya, dilindungi anaknya, ya kan? Diberikan makanan yang sesuai, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya anak itu bertumbuh. Amin. Ya, diberikan minum susu, diberikan makan bubur dan seterusnya. Kemudian sesudah besar dikasih bubur juga setiap hari, dikasih enggak? Tidak. Ya tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Makanan keras. Amin. Iya. Karena apa? Karena makanan keras itu menunjukkan bahwa anak itu sudah siap menjadi anak yang bertumbuh. Amin. Menjadi anak yang kuat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, seperti Ibu Rostani menjaga keponakan kami. Sekarang sudah dikasih apa? Bukan susu lagi terus. Susu terus, dikasih apa? Makanan, dikasih nasi. Bukan makanan yang lembek lagi terus-terus, tapi dikasih makanan yang keras, dikasih daging dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena kita melihat anak itu ya adalah sudah mengalami pertumbuhan, maka harus sesuai lah dikasih juga makanan. Karena kita yakin dengan makan makanan yang keras itu, dia akan menjadi apa? Lebih kuat. Sama seperti saudara dan saya. Karena dikasih Tuhan Yesus, ya, orang-orang di dunia ini, mereka tidak terlalu suka banyak mendengarkan firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Tidak terlalu suka. Ya, lihat aja Bapak Ibu Saudaraku di gereja-gereja. Itu kan hanya memenuhi jadwal aja. Ya. Karena apa? Karena sistemnya udah jalan begitu aja, ya kan? Begitu setiap bulan, ya pendeta terima gaji. Udah begitu aja. Jalankan jadwal, tiap bulan terima gaji. Nggak ada beban untuk membuat orang mengerti kasih karunia Allah. Di mana buktinya ada bebannya? Kalau ada bebannya untuk membuat mengerti jemaatnya tentang kasih karunia Allah, kenapa nggak ngerti-ngerti juga? Masih orang berdosa juga terus kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita di sini dikatakan, ya, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Karena apa? Kita mempunyai beban bersama untuk kita sama-sama hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Ya, itu beban kita bersama, saudaraku. Karena apa? Karena kenyataannya tadi dikatakan, jikalau ada saudaramu melakukan pelanggaran, itu kenyataannya pasti disusul oleh kesalahan kita-kita ini, saudaraku. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan kebenaran firman Allah. Amin. Karena hanya firman Allah yang bisa memulihkan hidup kita. Dengan roh lemah lembut, bukan dengan kasar dikatakan, saudaraku. Karena itu bukan berasal dari Roh Kudus.
Karena firman itu lemah lembut. Amin. Itu hadir dari pengorbanan Yesus Kristus, dari darahnya mengalir di dalam kehidupan kita. Ya, karena itulah kehidupan kita bersama, saudara-saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itulah maka kita bertumbuh dengan makanan yang keras, yaitu firman rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus yang disampaikan pendeta Joksen Pardose tadi. Rosamon, Roma sampai Pelemon itu adalah makanan kita yang keras untuk membuat kita menjadi kuat dan bertumbuh dan berbuah. Amin. Ya, kita rela menerima itu sebagai makanan yang bergizi. Ya, saudaraku, walaupun sekali lagi daging itu mempunyai penolakan. Benar, saudaraku? Ya, daging itu mempunyai penolakan terhadap kerinduan akan untuk belajar firman Tuhan. Kita harus tahu itu siapa saya, who am I? Ya, in the past time. Siapa saya di masa yang lalu, yang masih terus menguntit dan yang masih terus mengikuti kita. Saudaraku, di dalam hal cara berpikir kita. Ya, jadi itu masih mengikuti kita, ingin menjauhkan kita dari kerinduan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Karena itulah harus kita lawan dengan pikiran yang baru, pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, karena hanya orang yang kuat yang bisa menang. Benar nggak, saudara? Lah iya, kalau saudara tetap lemah di dalam kebenaran kasih karunia Allah, maka pikiran daging yang akan menjauhkan saudara dari kehendak Tuhan. Jadilah bijaksana. Amin, saudaraku. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita saling bertolong-tolongan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan saudara dan saya. Amin. Iya, saya perlu diingatkan oleh saudara-saudara. Ya, dan saya tidak boleh tersinggung karena hal itu. Tidak boleh. Karena apa, saudaraku? Karena kita ini perlu saling, bukan searah dikatakan. Apa saling timbal balik. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Sama kita di hadapan Tuhan, hanya talenta kita, fungsi kita yang berbeda. Satu kepala, banyak anggota tubuh. Amin. Dan tidak ada perbedaan tangan kanan, tangan kiri, semuanya itu adalah dihargai oleh Tuhan. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain. Fungsinya yang berbeda. Kaki berbeda dengan mata, mata berbeda dengan telinga, tapi tetap satu tubuh untuk membangun. Amin. Tidak berkontradiksi. Ketika satu sakit bagian dari tubuh, yang lain juga ikut menolong, kan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kaki kita terpeleset, tangan kita mengambil obat. Ya itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya berfungsi kembali setiap anggota tubuh itu melakukan tugasnya, membangun tubuh itu tujuannya. Amin, saudaraku. Bukan untuk menjadi berbangga, merasa bahwa dia lebih baik dari anggota tubuh yang lain. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Karena kasih Kristus menyetarakan, ya, kasih Kristus menyetarakan kita semuanya, ya, di hadapannya kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang dihargai sama seharga darah Kristus telah lunas dibayar. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, ya, saudaraku, tetap maju. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Itu karena kenyataan atau tidak terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kenyataan bisa menyusul, disusul orang percaya itu dengan keadaan seperti itu. Tapi bukan itu fokus kita, melainkan apa? Tapi hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan biarlah roh apa? Menyala-nyala. Itu yang menjadi isu fokus kita. Dan layanilah Tuhan. Jadi jangan salah memilih fokus. Amin. Iya, harus memilih fokus yang positif, yang membangkitkan semangat. Positive thinking namanya, bukan negative thinking. Amin, saudaraku. Jadi positive thinking yang membangun kita. Itulah kasih karunia Tuhan, itulah firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh agung, sungguh mulia ya Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu adalah rasa manis dan sangat menyejukkan
hati dan pikiran kami ya Bapa. Engkau mendidik kami terus Tuhan, mengajar kami semuanya, orang-orang kudus-Mu ya Bapa, supaya kami bertolong-tolongan untuk menanggung beban bersama, bahwa di dunia ini kami harus menghadapi berbagai ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dan permasalahan-permasalahan yang sering ingin mendorong hidup kami menjadi jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi kasih karunia-Mu memperdekatkan kami. Roh Kudus mengajar kami, memperdekatkan kami kepada kebenaran-Mu dan kepada kekuatan sumber-sumber yang menjadi damai sejahtera kami dan sukacita kami bersama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Berkat-berkat-Mu ya Tuhan tidak akan berkesudahan ya Bapa. Karena kami tahu Engkau memiliki kebaikan, kemurahan hati yang tercurah dalam hidup kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan kami telah bangkit dan telah naik ke surga dan telah menang. Dan kemenangan itulah yang dinyatakan dan yang kami terima dan yang kami hidupi setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah jemaat-Mu yang kudus ini Tuhan, karena dikuduskan oleh darah Kristus. Biar terus kami bertumbuh ya Bapa. Maju terus ya Bapa tanpa rasa takut dan gentar menghadapi keadaan dunia yang berubah-ubah. Ada kasih Kristus yang tetap hidup di dalam kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Sinaga untuk memimpin ibadah kita selanjutnya. Terima kasih.